Selama berabad-abad, roman Alexander diterjemahkan di mana-mana dan sedikit demi sedikit dibumbui berbagai legenda maupun unsur-unsur khayali. Versi aslinya dikarang dalam bahasa Yunani jauh sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 338 Masehi. Dalam beberapa naskah yang dibuat belakangan, roman Alexander dinisbahkan kepada Callisthenes, seorang sejarawan istana Alexander Agung. Meskipun demikian, Callisthenes sesungguhnya wafat mendahului Alexander Agung, sehingga tidak mungkin menulis keseluruhan riwayat hidupnya. Oleh karena itu, pengarang roman Alexander disebut Pseudo Callisthenes atau Callisthenes Gadungan. Kampanye militer Persia. Pada tahun 331 sebelum Masehi, Alexander kembali berhadapan dengan Raja Darius III di medan pertempuran wilayah Gaugamela, juga dengan jumlah pasukan Persia yang jauh lebih besar. Lagi-lagi Alexander berhasil mengalahkan Raja Darius dengan mutlak dan sekali lagi memaksa sang raja melarikan diri dari medan pertempuran. Pasca kekalahan ini, Raja Darius bakal dibunuh dan menemui ajalnya di tangan jenderal sekaligus sepupunya sendiri, Bessus. Dikabarkan bahwa tindak pembunuhan ini justru sangat disesalkan notabene oleh Alexander sendiri. Jasad Raja Darius dimakamkan dengan penghormatan tertinggi, serta anggota keluarganya yang bersintas diperlakukan penuh hormat. Alexander lantas mentasbihkan dirinya sebagai Raja Asia dan melanjutkan kampanye pasukannya menuju kota Akbar, Susa, yang menyerah tanpa syarat maupun perlawanan. Dari kota Susa, Alexander bergerak menuju kota Persepolis. Alexander adalah orang pertama yang mulai membakar istana pusat dan sebagian besar bangunan kota sebagai bentuk balas dendam atas pembakaran kota Akropolis yang dilakukan oleh Raja Xerxes ketika bangsa Persia menginvasi Yunani pada tahun 480 sebelum Masehi. Thais dikabarkan sebagai orang kedua yang melempar obor, tepat setelah Alexander melempar obornya untuk memulai membakar kota. Meninggalkan Persepolis dalam purukan debu dan onggokan puing, seraya membawa barang jarahan dalam jumlah yang tak kepalang tanggung. Alexander bergerak menuju kota Bactria dan Sogdinia, serta menundukkan kedua kota ini dengan mudah. Pada tahun 329 sebelum Masehi, Alexander mendirikan kota Alexandria Esket di sekitar wilayah sungai Laxartes, menghancurkan kota Psychropolis dan mengalahkan bangsa Scythia. Pada masa-masa ini juga, Alexander banyak mendirikan kota baru yang mengadopsi namanya sebagai upaya penguatan pencitraan publik terhadap sosoknya sebagai dewa, sekaligus menobatkan dirinya sebagai Shahanshah atau Raja di Raja, atau juga King of Kings, yakni gelar kehormatan yang biasa digunakan oleh raja-raja dari periode Kekaisaran Persia pertama. Demi menjaga status tertinggi tersebut, Alexander tidak ragu menerapkan praktik proskinesis, yaitu tradisi bangsa Persia yang memaksa siapapun untuk terlebih dahulu berlutut dan mencium tangan sebelum menyapa raja. Bahkan bagi anggota tentaranya sendiri. Tak pelak, pasukan Makedonia balik berangsur resah dan makin tidak nyaman seiring kian jelasnya Alexander memuja dan mengadopsi budaya Persia. Keresahan internal ini sampai menetaskan percobaan pembunuhan atas Alexander, namun terbongkar sebelum sempat terlaksana. Mereka yang terlibat dieksekusi tanpa memandang kenyataan bahwa sebagian dari para konspirator ini juga termasuk sobat lawas Alexander sendiri. Callisthenes, cucu ponakan Aristoteles, merupakan salah satu korban ketika namanya ikut terseret dalam upaya makar tersebut. Cleitus, negarawan sepuh yang pernah menyelamatkan nyawa Alexander dalam perang Granicus, juga bakal menerima nasib serupa. Di India, setelah berhasil melakukan Suriah, Mesir, dan Persia, dia selanjutnya berbaris untuk menyerang tanah India. Penaklukan Alexander memberikan pengaruh yang besar terhadap India. Alexander menempatkan beberapa tentara Yunani di India. Para tentara ini disertai oleh para penulis, seniman, pematung, dan guru. Mereka membangun kuil-kuil Yunani di Afghanistan dan lembah Indus. Orang India pun banyak mempelajari kebudayaan Yunani. Demikian pula bangsa Yunani
yang menyerap banyak gagasan orang India. Di antaranya ialah keberadaan patung Buddha. Awalnya umat Buddha tidak menggunakan patung sebagai media meditasi, namun pengaruh kebudayaan Yunani setelah penaklukan Alexander inilah yang membuat patung Buddha bermunculan. Akibat pengaruh Yunani, perwujudan pertama sang Buddha dalam bentuk manusia, teknik perpatungan Buddha mulai digunakan di seluruh benua Asia sampai sekarang. Kegemaran Alexander yang suka minum melampaui batas sudah amat dikenal, dan terkait kematian Cletus, kebiasaan ini jelas amat berpengaruh terhadap kasus pembunuhan tersebut. Sekalipun dikenal amat cakap berdiplomasi dan menangani segala urusan terkait penduduk, bahkan penguasa dari wilayah taklukan, Alexander sama sekali tidak pernah dikenal mau berlaku ramah atau sekedar toleran menghadapi pendapat atau opini pribadi yang tidak sejalan dengan pikirannya. Parahnya, keangkuhan watak ini justru makin menjadi-jadi saat Alexander dalam kondisi terpengaruh minuman. Alhasil, kematian Cletus tergolong singkat dan cepat setelah ditembus lembing yang dilontarkan oleh Alexander. Sementara Callisthenes dijebloskan ke penjara dan bisa jadi meninggal saat dalam kurungan atau dipalang dengan kayu salib. Dari kisah hidup Raja Alexander yang sebenarnya, maka nampaklah ketidakcocokan antara dirinya dengan Zulkarnain dalam Al-Quran. Sebab Zulkarnain adalah seorang raja yang saleh serta adil, sedangkan Alexander adalah seorang raja yang berwatak sombong, haus kekuasaan, dan juga seorang penyembah berhala. Kematiannya. Perjalanan hidup Alexander yang istimewa mulai menemukan titik terbawahnya pada tahun 323 sebelum Masehi. Alexander Agung jatuh sakit setelah menangguk semangkuk anggur di sebuah pesta. 2 minggu kemudian, pemimpin berusia 32 tahun itu meninggal tanpa ada yang mengetahui penyebabnya. Beberapa spekulasi pun bermunculan seperti dugaan bahwa Alexander telah dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Mengingat bahwa ayah Alexander telah dibunuh oleh pengawalnya sendiri, kecurigaan kematian raja muda itu jatuh pada orang-orang di sekitarnya, terutama Jenderal Antipater dan putra Antipater yaitu Cassander. Setelah kematian Alexander Agung, Cassander pada akhirnya memerintahkan pembunuhan terhadap janda dan juga putra Alexander. Beberapa penulis biografi kuno bahkan berspekulasi bahwa Aristoteles, yang tak lain adalah gurunya sendiri, yang memiliki hubungan dengan keluarga Antipater, mungkin juga terlibat dalam pembunuhan ini. Sementara pada zaman modern, para ahli medis berspekulasi bahwa malaria, infeksi paru-paru, gagal hati, ataupun demam tifoid mungkin telah menjadi salah satu penyebab kematian Alexander Agung. Kepalsuan hikayat roman Alexander. Roman Alexander sebenarnya adalah cerita lika-liku kehidupan dan kepahlawanan Alexander. Meskipun berlatar belakang sejarah, roman Alexander ini mengandung lebih banyak dongeng daripada fakta. Selama berabad-abad, roman Alexander diterjemahkan di mana-mana dan sedikit demi sedikit dibumbui berbagai legenda maupun unsur-unsur khayali. Versi aslinya dikarang dalam bahasa Yunani jauh sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 338 Masehi. Dalam beberapa naskah yang dibuat belakangan, roman Alexander dinisbahkan kepada Callisthenes, seorang sejarawan istana Alexander Agung. Meskipun demikian, Callisthenes sesungguhnya wafat mendahului Alexander Agung, sehingga tidak mungkin menulis keseluruhan riwayat hidupnya. Oleh karena itu, pengarang roman Alexander disebut pseudo Callisthenes atau Callisthenes gadungan sampai sekarang. Legenda Alexander Suryani menurut perkiraan mutakhir berasal dari kurun waktu antara 629 sampai 630 Masehi. Legenda Alexander Suryani berisi cerita-cerita tambahan yang tidak terdapat dalam roman Alexander versi Yunani tertua, antara lain yaitu cerita Alexander mendirikan tembok perintang Gog and Magog. Karena itulah cerita yang sangat mirip dengan kisah Zulkarnain dalam Al-Quran ini kemungkinan besar ditulis setelah penaklukan kaum muslimin. Roman Alexander, di mana kisahnya mirip dengan yang ada di Al-Quran, bertarikh antara tahun 629 hingga 630 Masehi, yang artinya dikarang sesudah Nabi SAW hijrah. Jadi tidaklah logis jika kisah Zulkarnain dalam Al-Quran terinspirasi dari kisah Alexander dalam roman tersebut. Justru sebaliknya. Dalam sebuah manuskrip berbahasa Yunani, sosok historis Alexander
telah bercampur dengan fiksi yang kental dengan nuansa mistis. Teks Alexander Romans berbahasa Yunani itu sendiri bukanlah versi orisinal, melainkan modifikasi dari Alexander Romans versi Koptik Mesir. Teks Mesir tersebut kemudian diterjemahkan lagi ke berbagai bahasa dan tersebar ke kawasan timur hingga barat. Dua versi yang paling tua dari Alexander Romans adalah versi Latin di abad 4 Masehi dan versi Armenia di abad ke-5 Masehi. Setelah itu muncul versi Suriah yang masa penulisannya diduga kuat oleh para orientalis berasal dari abad 7 hingga 10 Masehi dan pengembangannya pun berlanjut hingga abad 18 Masehi. Versi gubahan tersebut oleh sejarawan barat disebut Syriac Alexander Legend atau Christian Legend, manuskrip yang berangkat dari naskah asli Alexander Romans. Dalam manuskrip versi Suriah ini terdapat banyak sekali tambahan. Sebagai contoh, dari ketiga versi Alexander Romans yang telah disebutkan sebelumnya, tidaklah ditemukan adanya pembangunan tembok besi oleh Alexander yang dibangun sebagai pemisah antara masyarakat beradab dengan bangsa Gog dan Magog. Kisah tersebut baru muncul dalam versi Christian Legend yang mendompleng versi asli yang telah ada lebih dahulu berabad-abad sebelumnya. Terdapat perdebatan di kalangan orientalis kapan tambahan itu dimasukkan ke dalam manuskrip asli Alexander Romans. Namun, jika dikerucutkan dari pendapat yang ada, tambahan itu muncul di antara abad 7 hingga 10 Masehi, bahkan terus mengalami penambahan hingga abad 16 hingga 18 Masehi. Dalam tambahan itu, terdapat juga kisah pengabaran Alexander ke timur dan barat, sebagaimana yang dilakukan oleh Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan dalam teks asli Alexander Romans tidak disebutkan mengenai perjalanan Alexander ke timur dan barat. Tidak pula disebutkan kisah pembangunan dinding untuk membendung Gog dan Magog. Semua tambahan itu merupakan refleksi dari horor akan kedatangan Gog dan Magog yang menghantui umat Nasrani di zaman penulisannya. Terminus Quo dari Syriac Alexander Legend atau legenda Nasrani tentang Alexander itu adalah tahun 629 hingga 630. Keanehan lainnya ialah terdapat kejanggalan dalam narasi Syriac Alexander Legend, yakni adanya istilah kerajaan bangsa Arab dalam narasi tersebut. Ini menunjukkan satu hal, yaitu bahwa teks ini ditulis setelah era kekhalifahan Islam. Sebab bangsa Arab tidak bersatu di bawah satu kerajaan, melainkan setelah para sahabat Nabi menyatukan seluruh wilayah Syam, Mesir, Irak, hingga Persia pada abad 7 Masehi. Bukan pada abad 3 hingga 5 Masehi sebagaimana yang mereka klaim. Bahkan seorang peneliti bernama K. Szekely dalam jurnalnya di tahun 1954 mengatakan bahwa seluruh tambahan dalam naskah asli Alexander Romans itu dimasukkan pada saat penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Penambahan mungkin bertujuan untuk mengkonsolidasi kebangkitan Barat setelah kekhalifahan Utsmaniyah menguasai Konstantinopel. Oleh karenanya, besar kemungkinan karya tersebut menyandarkan narasinya kepada karya-karya ulama mufassirin di era-era awal. Ketidaksesuaian lain antara Zulkarnain dengan Alexander ialah sebuah hukuman bagi Kallisthenes dari Olympus. Perjalanan hidup dan catatan ekspedisi Alexander ditulis oleh sejarawan yang mengabdi padanya bernama Kallisthenes. Dia merupakan keponakan Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkenal yang dipilih oleh Raja Philippus, ayah Alexander, untuk menjadi guru Alexander. Namun, Kallisthenes dihukum penjara dengan tuduhan konspirasi, kudeta pengkhianatan, dan percobaan pembunuhan terhadap rajanya, yakni Alexander sendiri. Dia kemudian meninggal 7 bulan kemudian dalam penjara, sehingga membuat hubungan Alexander dengan Aristoteles menjadi pupus. Pseudo Kallisthenes. Lama setelah Kallisthenes wafat, anehnya, tulisan-tulisan dia mengenai Alexander terus berlanjut. Tentang siapa pengarangnya, tidak diketahui. Kisah-kisah ini kemudian dikenal dengan Romansa Iskandar atau Alexander Romans. Berikut kutipan resmi yang disadur dari Wikipedia bahasa Inggris mengenai Alexander Romans sebagai berikut. Romansa Iskandar adalah segala sesuatu dari beberapa koleksi legenda yang mengeksploitasi mitos mengenai Iskandar Agung. Versi paling awal berbahasa Yunani, berwaktukan abad ketiga.
Beberapa manuskrip setelahnya itu disematkan sebagai karya Kallisthenes, sejarawan Alexander. Tapi, tokoh bersejarah tersebut meninggal sebelum Alexander dan tidak mungkin dapat menuliskan kisah lengkap hidupnya. Pengarang yang tidak dapat diketahui tersebut terkadang masih dikenal dengan sebutan Hesiod Kallisthenes. Dari penjabaran di atas, jelaslah bahwa kebanyakan asal-usul riwayat Alexander hanyalah legenda, mitos yang sanad dan identitas perawi yang menceritakan tidak diketahui, sehingga tentu saja tidak dapat dipercaya. Imam Ibnu Katsir berkata, Zulkarnain bukan seorang nabi dan bukan pula seorang malaikat. Dia adalah seorang raja yang saleh, adil, menguasai berbagai wilayah, dan menaklukkan para raja yang menguasai wilayah itu. Dia berhasil menebus sejumlah negeri. Dia disebut Zulkarnain atau pemilik dua tanduk karena berhasil mencapai dua tanduk matahari, yaitu sisi timur dan sisi barat matahari. Lalu, dari manakah asal nama Iskandar Zulkarnain? Di dalam Kamus Bahasa Arab, Al-Munjid, karangan Lewis, yang berasal dari Libanon, Alexander yang ditulis dengan nama Iskandar Al-Kabir. Sedangkan gelar Zulkarnain dilekatkan padanya adalah dikarenakan luasnya daerah kekuasaannya, yakni timur dan barat, serta ia diberi mahkota dengan dua tanduk di kepalanya. Namun, beliau bukanlah Zulkarnain yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Lagi pula, sosok itu dalam Al-Quran hanya disebut Zulkarnain, tanpa Iskandar di depannya.